Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JEK TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Halim Adrian kembali menyapa Anda di program Injambi. Program Injambi seperti biasa akan terus konsisten menayangkan tayangan berita yang berkualitas, edukatif, dan informatif untuk Anda masyarakat Provinsi Jambi. Pemirsa, untuk hari ini kita akan membahas mengenai berbagi untuk sesama menguatkan Jambi. Telah hadir bersama saya di sini dua narasumber inspiratif yang nanti akan berbagi inspirasi dan juga cerita mengenai bagaimana sih berbagi untuk sesama dalam rangka menguatkan Jambi. Yang pertama ada narasumber kita yakni Prof. Iskandar, MSI, MPD, MH, PhD, selaku Direktur NU Care Jambi. Prof, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk dialog hari ini. Sehat, Prof? Sehat, alhamdulillah. Kemudian narasumber yang kedua ada Gus Ali Murtada SOS MPD, selaku Ketua Lazisnu NU Jambi. Terima kasih Gus sudah menyempatkan waktu. Sehat, Gus? Alhamdulillah, sehat pokoknya. Semoga bisa memberikan pencerahan nanti ya Gus ya, Prof, Siap, untuk masyarakat di Provinsi Jambi. Oke, pemirsa, untuk memantik diskusi kita, saya ingin bertanya yang pertama kepada Gus Ali Murtada. Saya panggil Gus ya, karena itu suatu penghormatan kita gitu untuk Sebenarnya berat ya. Gus tuh berat san. Iya. Ini pemirsa, untuk diketahui dua tokoh narasumber kita hari ini sudah tidak asing lagi di Provinsi Jambi ya. Sudah banyak kiprah beliau, khidmat untuk Provinsi Jambi yang telah beliau berdua ini torehkan. Yang pertama saya ingin bertanya kepada Gus Ali Murtada, sebenarnya Gus, apa sih peran Lazisnu bagi masyarakat Jambi, Gus? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Syukur pada Allah tentunya. Semoga kita menjadi insan yang takwa melalui khidmat di NU, di Lazisnu khususnya, dan kemudian kelak kepada masa semua kita diakui sebagai umat bagi dan mendapatkan syafaat. Baik, terkait pertanyaan pertama tadi terkait peran ya, Lazisnu merupakan filantropi ataupun lembaga yang memang concern terhadap pemberdayaan, bangkitnya ekonomi untuk masyarakat khususnya di Provinsi Jambi. Selain memang sedunia ya, se-Indonesia, Lazisnu sudah ada. Jadi hari ini tidak ada lagi seyogianya tidak ada lagi umat muslim dan masyarakat di Jambi yang dalam tanda petik miskin, tidak bisa makan atau mungkin tidak bisa kerja. Harusnya nggak ada lagi. Maka tumbuhlah lembaga-lembaga amil zakat dari berbagai macam organisasi kemasyarakatan, salah satunya Lazisnu hadir. Kita memang baru 11 bulan kita berdua diberi amanah dan menerima amanah tersebut. Kita berupaya keras. Jadi poin besarnya adalah Lazisnu diwajibkan hadir untuk kemaslahatan dan kemandirian bagi masyarakat di Provinsi Jambi, membantu program-program pemerintah juga di bidang mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, sehingga tidak ada lagi masyarakat, terlebih-lebih khususnya masyarakat muslim plus nahdiyin yang tidak ada lagi harusnya yang kekurangan ekonomi, kurang duit, tidak bisa makan. Harusnya nggak ada lagi. Oke, jadi Lazisnu sendiri ini bergerak atas dasar misi sosial tadi ya Gus ya, mendukung program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, pengangguran dan sebagainya tadi. Kemudian saya ke Prof. Iskandar. Prof, ini kan ada NU Care juga ya Prof ya? NU Care ini bagian apa dari Lazisnu, Prof? Bisa dijelaskan? Ya, untuk mengoperasionalkan Lazisnu itu melalui manajemen. Jadi NU Care ini merupakan garda terdepan untuk hadir di tengah masyarakat untuk memberi bantuan secara langsung, baik itu materi maupun support moral dan spiritual. Karena sejatinya kita ini adalah umat yang beragama, kita hadir untuk tolong menolong dan juga
empati kepada umat dalam memperjuangkan hajat hidup dan untuk bisa beribadah secara benar. Ya, gitu. Prof, terkait juga nih Gus ya, program dari Lazisnu dan NU Care. Kemarin barusan di launching ya? Ya. Boleh dijelaskan dari Gus dulu program yang telah di launching itu? Ya. Terima kasih. Tanggal 25 Agustus kan. Ya, 25 Agustus kita meluncurkan 9 program miliknya NU Care Lazisnu PWN. Ada 9 poin besarnya. Jadi gini, saya ingat kisahnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Tatkala beliau berkunjung ke salah satu muridnya yang juga menjadi guru atau menjadi kiai di kampung di desa. Beliau berkunjung, kemudian mengetahui muridnya sedang mengajar ngaji. Kalau sekarang ikro lah ya, zaman dulu kan belum ada ya. Ya. Intinya ngajar ngaji dari dasar, dari alif bata dan seterusnya. Kemudian murid-muridnya yang murid beliau tadi itu, murid-muridnya sedang ngaji kan namanya anak. Berkeliaran keluar, kemudian tahu ada simbah bahasanya. Kemudian mau menemui gurunya untuk memberikan informasi bahwa ada sang guru lah, ada simbah Hasyim. Kemudian dilarang sama beliau. Singkat kata, selesai kegiatan, selesai mengajar ngaji, akhirnya beliau menjumpai Mbah Hasyim masuk, tegak di pintu kurang lebih itu. Mbah Hasyim meneteskan air mata. Ini yang menginspirasi saya sampai detik hari ini tidak bisa menghindar dari semua gerakan di NU. Beliau bukan sekedar meneteskan air mata, tapi sampai nangis terisak-isak, bangga, haru dan kepingin lagi mengajar ngaji di level dasar. Kita tahu beliau di zaman itu Hadratus Syekh itu kan kalau sekarang ya profesor lah kalau dunia akademik. Di zaman itu kan langka, menguasai dan hafal dengan 5.000 hadisnya dan juga dengan hafid Al-Qur'annya, ahli tafsir, fikih dan segala macam itu beliau. Tapi masih tertarik dan ingin ngajar ngaji di level dasar. Kenapa? Yaitu fondasi agama. Nah, dari kisah itu kita di Jambi bisa di searching ke Google, ternyata buta aksara, baca tulis Al-Quran kan tinggi. Oh, cukup tinggi ya Gus ya? Tinggi. Di Provinsi Kalau Jambi. kita lihat di searching Google itu lebih dari 50%. Nah, kemudian guru-guru ngaji itu bukan berarti, mohon maaf, bukan berarti pemerintah tidak peduli, yang saya perhatikan bukan, tapi kurang maksimal. Sehingga Lazisnu konsen hari ini bagaimana guru-guru ngaji itu mendapatkan perhatian. Dari mana? Pertama, fasilitas ngaji di kampung itu di rumah, kadang di ruang tamu dengan berdesak-desakan, atau kadang di musola, nggak ada tempat, sehingga kita ingin merenovasi rumah guru ngaji, memberikan layanan fasilitas, mungkin pendopo khusus ngaji, kemudian MCK-nya, terus kemudian tempat berwudunya, rehal dan Al-Quran. Nah, untuk Al-Quran, puasa kemarin kita sudah menggelontorkan ada 1.000 eksemplar Al-Quran. Gitu. Puasa kemarin sudah kita gelontorkan kerjasama antara Lazisnu PWNU dengan Lazis PBNU dengan BPKH. Ya, jadi kita digelontorkan ada 1.000, sudah kita distribusikan, tapi rehalnya belum. Rehalnya belum, terus kemudian tempat guru ngaji itu kayak pendopo itu belum. Nah, itu kita punya 99 untuk guru ngaji seprovinsi Jambi. Jadi kalau dibedah per kabupaten kota 11 di provinsi Jambi, 9 dikit akhirnya. Satu kabupaten cuma 9. Sementara guru ngaji banyak, dan itu butuh perhatian. Butuh perhatian. Dana SARA kita, mohon maaf, kritikan mungkin dengan pemerintah juga. Dana SARA kurang, mohon maaf ya, kurang maksimal juga diterima guru ngaji, bahkan masih dibagi-bagi lagi dengan jumlah, taruhlah umpama 2,5 juta atau 3 juta di desa Dana SARA, itu dibagi-bagi lagi. Itu yang sementara guru ngaji, ya Allah, Masya Allah. Kita bisa kayak gini nih, bisa ngaji, bisa ngomong dari guru ngaji. Guru ngaji di kampung-kampung. Itu 9 program. Baik, artinya memang untuk
dari programnya sendiri ini menyentuh langsung ke masyarakat gitu ya Gus ya. Insya Allah. Oke pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan setelah jeda pariwara berikut ini. Ya pemirsa, Anda kembali di Injambi. Kita akan membahas lebih lanjut. Tadi kita sudah membahas Lazisnu ya Gus. Kali ini kita ingin bertanya ke Prof. Iskandar. Prof, ini NU Care kan sebagai operasionalnya Lazisnu ya Prof. Ini ada tagline melayani umat. Itu bisa dijelaskan ke pemirsa kita Prof, apa sih makna dari tagline itu? Tagline melayani umat artinya NU Care hadir secara nyata dalam melihat problem umat. Jadi hadirnya itu tentu kita memiliki platform terkait dengan problem-problem umat. Di NU Care itu kita punya 5 pilar. Dari 5 pilar itu ada pilar NU Care cerdas, itu mempotret terkait dengan problema pendidikan. Jadi kita hadir karena pendidikan itu menjadi hak dasar dari umat yang tentu merupakan tugas negara melalui pemerintah. Kita selaku organisasi filantropi tadi itu ikut mensupport, membantu bagaimana umat ini mengenyam pendidikan yang bermutu layak. Makanya terutama untuk saat sekarang ini NU Care Jambi kita fokus ke pendidikan di pesantren. Ya, pesantren, dikarenakan kita melihat layanan mutu di pesantren di Provinsi Jambi ini itu masih jauh dari harapan gitu ya. Terutama terkait dengan fasilitas asrama gitu ya. Makanya kita mendorong ada renovasi asrama. Karena kita melihat asrama santri itu sungguh tidak layak gitu ya. Tetapi sekali lagi ya itu adanya. Yang kedua, pilar kedua, kita hadir dalam pilar berdaya. Ini adalah pemberdayaan ekonomi umat untuk kemandirian. Jadi NU Care juga memperhatikan masyarakat kita, gitu ya, terutama terkait dengan program-program pemerintah. Gitu ya. Kita hadir berkolaborasi dan melihat bagaimana umat kita tadi itu bisa mandiri. Makanya ekonomi kreatif itu untuk kita dorong. Kita akan support dalam bentuk pelatihannya, kita akan support dalam permodalannya, dan juga kita akan support fasilitasnya. Fasilitas juga tadi ya Prof? Nah jadi total. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita juga NU Care bergerak di kesehatan. Jadi kesehatan kita masuk menyentuh kepada umat secara keseluruhan, tetapi untuk tahap awal ini kita mau melihat kesehatan di dunia pesantren, gitu ya. Kita melihat bagaimana pesantren itu bersih, pesantren itu hijau, ya. Karena pesantren harapan kita akan melahirkan generasi emas, generasi yang berakhlak, dan ini yang akan menjadi cikal bakal pemimpin ke depan, gitu ya. Makanya itu sentuhan ini insya Allah akan kita hadir, akan kita kawal. Nah, yang keempat itu adalah NU Care damai, gitu ya. NU Care damai ini ya bentuk perhatian langsung dari Lazisnu. NU ini terhadap dengan problematika masyarakat seperti bencana, yang kedua terkait dengan guru ngaji tadi, gitu ya. Jadi empati kita, panggilan jiwa kita itu insya Allah akan menjadi perhatian. Ya, yang terakhir yaitu adalah NU Care hijau. Nah, jadi kita sudah punya 5 pilar ini, dan 5 pilar ini yang menjadi konsen kita untuk melayani umat. Dan insya Allah untuk beberapa hari ke depan, gitu ya,
kita akan turun di salah satu kabupaten karena ada program yang bekerja sama dengan PBNU pusat dan itu bentuk nyata gitu ya, bentuk nyata kita hadir melayani umat. Prof, ini saya ingin menanyakan satu hal, Prof. Prof kan selain sebagai Direktur NU Care ya, Prof, juga Prof sebagai akademisi di UIN/STS Jambi. Prof kan sering menggagas ruhiologi, Prof ya, saya dengar. Ini kan luar biasa atensinya sampai ke pemerintah provinsi pun hadir di situ, Prof, yang mensupport. Ini bisa dijelaskan mungkin ada integrasi tidak, Prof, ruhiologi ini dengan program-program di NU Care? Pasti gitu ya, karena NU Care ini semangatnya adalah semangat melayani umat, berbagi. Ya, di sini ada tolong menolong, di sini ada empati, merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat, terutama yang membutuhkan, gitu ya. Nah, makanya secara material, gitu ya, itu sudah cukup dengan apa keilmuan-keilmuan yang ada, gitu ya. Sementara kita manusia ini terdiri dari dua dimensi, gitu ya, yaitu jasmani dengan rohani, gitu ya. Jadi perhatian pendidikan, ya, perhatian umat secara fisikly, itu hari ini sudah nyata, gitu ya. Tapi problem itu belum juga menyentuh, gitu ya. Kita melihat ada problem, gitu ya, di pendidikan kita. Makanya itu hasil riset saya menunjukkan bahwa ada sisi di dalam diri manusia itu yang belum disentuh, gitu ya. Makanya itu hadirlah gagasan ruhiologi tadi. Karena ruhiologi ini merupakan bentuk hakiki daripada substansi kita, ya, untuk bisa punya nilai dan makna yang terhubung dengan Tuhan secara langsung. Karena bagaimanapun kita hidup di dunia ini hanya satu tujuan, gitu ya, yaitu untuk mengabdi kepada Tuhan. Jadi apapun jalan, apapun yang kita lakukan, dan apapun profesi kita, ini hanya harus selalu terhubung dengan frekuensi ketuhanan. Maka untuk bisa masuk kepada frekuensi ketuhanan itu, maka ruhiologi itu menjadi nyata untuk diterapkan. Jadi terkait dengan di NU Care ini, karena semangat kita ini adalah semangat untuk ya membangun umat yang kafah, gitu ya. Tidak cukup dengan fisik, gitu ya. Kita harus masuk kepada yang sifatnya yang rohani. Jadi ini akan menjadi transintegratif terhadap apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan ini terhubung langsung dengan ketuhanan, gitu ya. Nilai-nilai ilahiyah yang akan menjadi modal dasar kita untuk terus bersemangat melakukan pelayanan umat. Baik, Prof. Itu tadi ada sentuhan akademisnya, Prof, ya, sebagai pengisi jiwanya tadi ya, Prof. Mungkin dari sisi teknologi sendiri, Gus dan Prof, dalam pelaksanaan program Lembaga Nil Zakat dan Infak Sodako NU ini, apakah ada integrasi teknologi juga? Sudah barang tentu ya, artinya dunianya sudah berubah, bukan lagi bergeser loh. Zaman di era kita dulu, kita kan generasi 80-an, 80-an awal bahkan. Dengan hari ini pun berbeda jauh. Rapat dulu bisa harus duduk datang. Sekarang bisa dimanapun, di kendaraan pun bisa rapat dan bisa melihat wajah. Nah, Lazisnu dengan NU Care-nya ini kan sebuah lembaga ekonomi kemasyarakatan. Dia punya fundraise-nya, punya funding, dan dia juga punya lending-nya ataupun pendistribusian program. Hal senada tentu pola pola fundraise-nya, pola mengajak orang untuk berderma, sebenarnya bukan mengajak sih. Kita lebih kepada Lazis dan NU Care ini sebagai wadah yang siap untuk diajak kerjasama oleh pihak-pihak manapun, pihak-pihak apapun, pihak swasta maupun pihak pemerintah. Bukan berarti kita, mohon maaf ya, ngajak maksa orang untuk bersedekah. Hari ini tidak ada zamannya maksa.
tinggal kesadaran seseorang di dalam Al-Quran Al-Baqarah 261 kan nanam sedekah sebesar biji zarrah saja Ada balasan. dia akan tumbuh menjadi 7 cabang berkembang lagi dan seterusnya. Dan kalau bicara tentang sedekah, tentang infak, tentang hibah dan segala macam, sudah menjadi hal umum ya. 50.000 kita sedekah ternyata menjadi berlimpah. Lalu korelasi dengan teknologi, Sangat ada korelasinya ya. sangat butuh. Maka kita munculkan kemarin dengan sedekah cukup men-scan kiri. Oh, pakai kiris begitu ya, Gus? Ya. Itu bisa kita distribusikan ke bawah, dan ada gerakan dusun itu dengan pendistribusian kiris. Kiris begitu Ya, ya. gerakan donasi untuk sedekah umat negeri Jambi, itu gerakan dusun Jambi itu yang digagas oleh Pak Direktur. Nah, ini yang kita dorong dengan digitalisasi. Artinya sekarang dengan pemanfaatan QRIS tadi ya, Gus, jadi untuk masyarakat ingin berinfak tadi lebih gampang begitu ya. Jadi luar biasa integrasi ini, ada sisi akademis tadi, Prof, dan juga sisi teknologi juga menyentuh itu. Kemudian Prof dan Gus, bagaimana respon masyarakat terhadap itu? Tapi tunggu dulu pemirsa, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Ya pemirsa, kita lanjutkan perbincangan ini. Tadi saya sudah bertanya Prof, Gus, bagaimana respon masyarakat terhadap program yang telah kita launching ini? Silakan dimulai dari Prof dulu. Oke, alhamdulillah respon masyarakat sangat positif gitu ya. Pertama tentu NU Care Lazisnu di Provinsi Jambi ini bergerak baru di Agustus gitu. Dan kita sudah sounding dengan pemerintah daerah, terutama dengan Pak Gubernur. Alhamdulillah gitu ya, di launching kemarin itu seharusnya beliau yang hadir dan diwakili ke asisten gua. Dan sampai hari ini komunikasi kita insya Allah disupport gitu ya. Bahkan beberapa kegiatan-kegiatan pemerintah daerah yang terkait dengan program-program kita yang sinergi itu alhamdulillah kita bermitra gitu ya. Kemarin kita dihadirkan oleh pemerintah Provinsi Jambi untuk hadir di pertemuan dengan Dirjen Perumahan. Itu terkait dengan menghadirkan 1.000 rumah di kota. Gitu. Nah, alhamdulillah NU Care Lazisnu itu menawarkan program renovasi rumah guru ngaji, dan itu mendapat respon yang luar biasa. Bahkan kami ditantang untuk segera untuk membuat perencanaan yang proposal yang dan difasilitasi akan disampaikan ke Menteri, karena ini menjadi satu pilihan yang unik di menghadirkan rumah-rumah masyarakat yang secara umum, tapi kita mendorong di tengah-tengah rumah-rumah masyarakat itu hadir tempat guru ngaji yang representatif. Karena keprihatinan kita tadi yang disampaikan Gus Ali tadi, ya 50 di atas 50% masyarakat Jambi Muslim ini itu buta aksara Al-Quran untuk anak-anak. Nah, kita melihat salah satu ya gimana anak-anak tidak menarik untuk mengaji di tempat-tempat yang kumuh, yang rusuh, tambah lagi guru ngajinya tidak punya semangat gitu ya, support. Nah, itu salah satu bentuk gitu ya. Yang kedua dari swasta gitu ya. Dari swasta juga luar biasa responnya. Ya, dalam waktu dekat kemarin itu Gus Ali sudah membangun kemitraan dengan Gramedia ya. Dengan Gramedia dan termasuk dari Indomaret. Insyaallah dalam beberapa hari ke depan ini ada program di Bungo. Ya, jadi artinya hadirnya NU Care Lazisnu ini itu disambut dengan penuh gembira gitu ya, dengan harapan gitu ya kita bisa
segera untuk memenuhi gitu ya, memenuhi apa yang sudah kita program, dan termasuk kita mengharapkan gitu ya hadir para muzaki ataupun sponsor-sponsor gitu ya, yang menjadi support jembatan. Karena NU Care Lazisnu ini merupakan filantropi yang di bawah organisasi besar, organisasi kemasyarakatan besar di bawah Nahdlatul Ulama, dan insya Allah trust ini tidak diragukan. Makanya itu kita hari ini pergerakan kita ini disambut sampai ke desa, ke ranting. Keranting ya. Bahkan dalam beberapa waktu dekat ini melalui Ketua PWNU, kita akan menata organisasi Lazisnu di tingkat kabupaten. Artinya apa? Kami sangat yakin dan optimis ya bahwa NU Care Lazisnu ini menjadi pilihan masyarakat karena posisi organisasinya kuat dari mulai pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan sampai ke desa. Itu insya Allah berjalan. Artinya dari Prof jelaskan tadi, dari mulai pemerintah hingga ke desa pun itu responnya baik Prof ya terhadap gagasan ini. Gitu. Kemudian Gus, saya ingin menanyakan dalam penerapan program ini kan ada tadi integrasi keilmuan tadi ya Prof, kemudian ada teknologi. Ini kan tidak lepas dari generasi muda ya Gus. Bagaimana pentingnya generasi muda dalam menjalankan program ini? Mungkin ada Gus ingin kerjasama dengan kelompok anak muda begitu, Gus? Jadi gini, adik-adik kita nih atau anak-anak kita hari ini tuh kita tidak bisa menganggap sepele dalam artian sedekah. Mereka tuh tinggi tingkat sedekahnya. Contoh aja lah, ada kejadian di media sosial kita lihat. Kemudian menghimpun ada salah satu kelompok ataupun orang individu, public figure di media sosial. Dia menghimpun dana melalui digitalisasinya, melalui media sosialnya. Siapa yang ngisi? Ada anak-anak muda hari ini ngisi 1.000, 10.000, 20.000. Yang generasi hari ini kelihatannya main-main handphone, tapi dia produktif ya. Produktif betul ada sekarang, anak-anak sekarang ini. Maka hari ini Lazisnu melalui NU Care-nya, ini ada hal satu yang mencoba kita lempengkan lagi, kita perjelas lagi. Lazisnu itu kalau ibaratnya perusahaan itu sama dengan komisaris. Komisaris. Pengawas, gitu ya. Pengawasinya, mendorongnya. Kemudian dalam kelembagaan organisasi di NU-nya, Lazisnya, lembaganya yang saya pimpin ini di posisi pengembangan. Bagaimana cepat segera sampai ke level ranting, cabang dan seterusnya. Nah kemudian di manajemen ini orang-orang profesional semua nih. Di manajemen atau di NU Care-nya ini yang dipimpin oleh beliau Prof Iskandar ini fokus dengan penataan administrasi, bagaimana manajemen supaya akuntabel, transparan dirasakan. Nah generasi muda kembali lagi tadi, kita butuh dan siap menjadi mitra dari generasi muda, anak-anak muda hari ini untuk terlibat aktif dalam kegiatan pergerakan di Lazisnu dan NU Care-nya. Butuh, kita sangat membutuhkan itu semuanya. Cuman belum menguatnya di Provinsi Jambi. Ya saya melalui media ini, JEK TV ini, mohon maaf sebelumnya karena pergerakan baru kami bisa kerjakan kurang lebih 1 bulan terakhir ini. 1 bulan terakhir. 9 bulan yang lalu kita disibukkan dengan legalitas, keabsahan organisasi, keabsahan lembaga. Karena Lazis hari ini tidak kalau dulu yang penting begitu keluar SK sudah jalan gitu. Hari ini melalui peraturan Menteri Agamanya, kalau nggak salah di tahun 2022 itu nomornya saya lupa, terus kemudian peraturan di Basnasnya kita super ketat betul, dan bahkan kita punya target. Ditargetkan oleh Basnas sendiri, itu surat pernyataan harus mampu mengumpulkan dana 50 miliar loh dari Basnas per tahunnya. Lantas
Bagaimana kita merealisasikannya, itu tadi balik ke pertanyaan awal tadi. Iya. Respon masyarakat seperti apa? Responnya tinggi, tinggi terutama bagi penerima manfaat, tinggi respon. Kemudian bagi funding, bagi agnia atau musahim, Iya. donatur lah istilahnya, ataupun orang-orang kaya dermawan, responnya cukup lumayan tinggi. Kita ada nih, mohon maaf, kami menjaga amanah berdua. Ada di Jambi ini orang yang setiap tahunnya itu berderma 1,5 miliar. Oh, sampai segitu Ada. angkanya ya? Setiap Lumayan. tahun uang yang beliau keluarkan untuk mengumrohkan guru-guru ngaji juga, Iya. orang-orang miskin yang kurang mampu ada. Kenapa kami tidak nyebut nama? Mohon maaf, karena kami sudah berjanji dan beliau menyampaikan jangan sebut. Ini siapapun nanya, termasuk Pemprov nanya, nggak kita buka juga. Memang tidak mau dibuka identitas Amanahnya gitu ya Gus demikian, ya? iya. Iya. Amannya demikian, respon alhamdulillah. Tinggal bagaimana ke depan saya genjot dari sisi kelembagaan di 11 kabupaten kotanya. Oke. Pemirsa, kita akan lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, Anda kembali di Injambi. Gus, tadi telah banyak dipaparkan Gus ya mengenai perkembangan teknologi, integrasinya dengan ilmu pengetahuan tadi yang digagas oleh Prof. Kemudian juga bagaimana kolaborasinya. Saya ingin bertanya kepada Prof. Iskandar. Prof, seberapa penting gotong royong dalam melaksanakan program kita ini, Prof, menyukseskan ini? Kita tahu bahwa gotong royong itu jati diri bangsa ini, gitu ya. Dan itu menjadi satu keniscayaan. Makanya itu NU Care Lazisnu itu menjadikan gotong royong itu menjadi terdepan ya dalam bingkai kolaborasi. Ya. Ya, kita mengajak para donatur, mengajak para swasta, pemerintah untuk bersama-sama, gitu ya. Karena hidup ini sejatinya tidak bisa sendiri, gitu ya. Kita adalah makhluk sosial, Ya. apapun profesinya. Yang kaya butuh yang miskin. Pokoknya ekosistem selalu terkait. Makanya itu gotong royong akan melahirkan kebermanfaatan, kemaslahatan. Jadi hadirnya dari berbagai perspektif. Jadi jangan kita lihat gotong royongnya hanya sifatnya membantu materi, gitu ya, material. Tetapi support secara moral, spiritual, seperti untuk anak muda hari ini. Ya. NU Care sangat penting menghadirkan anak muda karena dunia digital hari ini tidak bisa kita tolak untuk hadirnya. Jadi dunia itu begitu kecil. Dengan ada pemikiran, tenaga, mereka mengklik di TikTok, Handphone tadi, TikTok ya. di Facebook, di Instagram terkait dengan program-program kita, itu sudah sangat luar biasa. Kekuatan gotong royong yang memberi maslahat, manfaat, gitu ya. Kenapa? Karena tidak semua orang, gitu. Jadi sesuai dengan posisi kita akan gerakkan, gitu ya. Jadi kita mengharapkan NU Care ini menjadi satu gerakan, ya, kekuatan yang menggerakkan kebaikan, gitu ya, terutama untuk di Provinsi Jambi. Kami meyakini itu. Mudah-mudahan kita bisa memberi manfaat maslahat yang nyata, karena umat hari ini sangat membutuhkan sentuhan baik secara materi maupun secara moral dan spiritual. Artinya Prof optimis Prof ya dengan gotong royong ke depan Sangat optimis, akan menguatkan ekonomi Jambi begitu. Tapi ini dalam bentuk semangat sentuhan. Jadi kami menyentuh, gitu ya. Ayo kita bersama-sama. Karena ini adalah suatu program besar, gitu ya. Untuk perhatian, jadikanlah kami ini sebagai katalisator untuk menjembatani dan untuk masuk ya
ke hal-hal yang sudah terstruktur tadi. Sementara ada bagian-bagian dari swasta, bagian dari orang kaya atau muzaki, gitu ya. Nah, itu insya Allah melalui kelembagaan NU Care Lazisnu itu kita punya misi namanya mantap, gitu ya. Modern, akuntabel, transparan, amanah, dan profesional. Tagline kita ya. Ya, jadi itu sudah teruji, gitu ya, dan insya Allah ini akan kita uji di Jambi. Mudah-mudahan trust masyarakat akan berpihak kepada kita. Amin. Itu dia, kepercayaan masyarakat diharapkan begitu ya Prof? Siap. Dalam melaksanakan program Kepercayaan ini. masyarakat. Gus, ada harapan untuk masyarakat, generasi muda khususnya? Boleh. Pertama gini, terkait gotong royong tadi ya. Iya. Masuk generasi muda juga, Iya. generasi tua, generasi Global, semuanya global ya? akhirnya. Iya. Gotong royong di sini kan saya harus mengakui dan juga memaklumi dan memahami situasi di mana Lazisnu untuk tataran level provinsi hari ini kan baru mulai merangkai, Ya. mulai jalan. Dibutuhkan gotong royong, yes. Dari siapa? Perusahaan. Jadi monggo perusahaan-perusahaan yang ada di Jambi ataupun pemerintah yang ingin mendistribusikannya, insya Allah kita tepat, kita dan amanah, sangat amanah dan tepat dalam pendistribusian CSR-nya barangkali dan segala macam. Beberapa minggu yang lalu saya ngobrol dengan salah satu pegawai perbankan nasional yang ada di Jambi, menyampaikan mereka mendapatkan keluh kesah dari perusahaan, mereka sudah menyalurkan CSR-nya. Tapi secara langsung ke masyarakat gitu loh. Iya. Apa yang terjadi pada saat mereka mau bayar pajak tahunan nggak dapat potongan? Seperti itu. Keliru. Ya. Ya keliru. Kalau perusahaan mau menyalurkan CSR-nya melalui lembaga amil zakat, kelas apapun terlebih NU, itu kan ada potongan pajak. Oh siap. Ada keringanan pajak itu. Tapi harus ke lembaga. Makanya kita sampaikan melalui JEK TV ini, ayo kita membuka pintu selebar-lebarnya untuk menjadi mitra Lazisnu yang akan mendistribusikan limpahan harta, keuntungan perusahaan CSR tadi itu kepada Lazisnu yang nantinya akan mendapatkan surat keterangan dari kita, dari Lazisnu juga yang akan didapat adalah potongan pajak. Potongan pajak dan semuanya ada ketentuan di kita nantinya. Terus kemudian jangan ragu. Ayo masyarakat Jambi, orang-orang kaya di Jambi, terus kemudian perusahaan-perusahaan yang ada di Jambi, jangan ragu. Kalau masyarakat kecil saja percaya, masyarakat kecil apa nih? Yang di ranting-ranting tuh Mas, kecamatan. Meskipun di desa ya, meskipun yang di provinsi ini katakanlah baru lahir lah ya, baru lahir betul pergerakan kita maksimal baru lahir, tapi yang di kampung-kampung udah jalan sekian tahun yang lalu. Sudah duluan mereka sudah duluan ada di desa tuh ada kaleng koin tuh kekuatan dahsyat betul. Yang saben bulan kalau wilayah Muaro Jambi tepatnya daerah Bahar dan sekitarnya, itu setiap desa Lazisnu Ranting itu 7 juta, 10 juta. Pemenang Uamang dahsyat lagi. Di sana mencapai berapa? 20-25 juta per desa. Per desa itu ya. Per desa. Mereka sudah berbuat lebih dulu terhadap masyarakat. Mereka sudah berbagi santunan sembako, sudah berbagi dan lain sebagainya. Nah, kita hari ini yang diharapkan oleh PBNU, Lazis PBNU, kita hari ini bagaimana masyarakat itu tidak lagi dibantu dalam bentuk ikannya, tapi dalam bentuk pelatihan itu makin disampaikan sama beliau Pak Prof tadi, Direktur Eksekutif NU Care Jambinya. Apa itu pelatihan yang mau kita laksanakan di cabang Bungo besok ini? Ada 30 penerima manfaat yang kita kerjasama. Kita dapat amanah nih, dapat kepercayaan dari Indomaret. Kita tunggu Alfamart Jambi ini bagaimana supportnya lagi. Indomaret sudah akan support nih. Ini mulai tanggal 16 Oktober ini. Ini bulan September ya. 16 September udah jalan programnya penghimpunan dana itu. Nanti di bulan Oktober yang insya Allah 26 September ini besok ini kita akan ke Bungo
itu dalam agenda pelantikan pengurus cabang Lazisnu, disanding langsung dengan kita akan survei penerima manfaatnya. Itu dilatih skillnya, life skill, kemudian kita kasih fasilitas. Sasarannya masih ke kaki lima memang. Tinggal teman-teman nanti di sahabat-sahabat yang di Bungo nanti mau ngarahnya kemana nih, mau bakso, mau mie ayam atau apa, monggo kita berikan minat dan bakatnya di sana seperti apa. Itu nanti fasilitas kayak gerobaknya semuanya kita kasih. Kemudian bukan hanya itu Mas, modalnya pun kita kasih. Sampai pemodalan juga ya Gus? Terus mereka membalikan enggak, itu bukan bank soalnya, pokoknya kasih lepas. Nah ini perusahaan perusahaan di Jambi banyak loh BUMN di Jambi, ada Pertamina, ada apa lagi nih, ada PLN, ada Petrocina, ada BTPN 6, kurang apa lagi? Lazisnu nih masuk ke Lazisnu, dunia akhirat selamat Mas. Insya Allah, amin. Kita doakan. Niatnya betul ya, niatnya yang betul. Pokok NU ini keramat. Lazisnu NU ini keramat. Yang serius dia berkah makmur dia. Amin. Tapi kalau aneh-aneh nyungsep ya. Nyungsep. Kita jelas ya intan surullah yang suruhku menjadi akdamakum clear gitu. Ngurusi agamanya Allah dalam hal ini lewat NU, khususnya lewat Lazisnu. Alah, ekonomi kita mah selesai urusannya. Amin, mudah-mudahan. Allah yang ngurus semuanya. Nah, ayo perusahaan-perusahaan yang ada di Jambi, orang-orang kaya yang ada di Jambi, kami Lazisnu yang berkantor di Telanai, Jalan Abdurrahman Hakim, kita siap menjadi mitra panjenengan semua untuk mendistribusikan program kita nyata sampai ke level ranting. Mungkin karena durasi ya. Gak apa-apa Gus, kita teruskan. Ini nanti memang informasi angin segar ini oleh masyarakat. Betul, nggak main-main. Seriusnya kita ini hari ini yang membuat bisnis Anda, karir Anda melesat. Salah satunya sedekah. Salah satunya infak. Salah satunya lebih-lebih zakat. Sudah cukup nisabnya nggak mengeluarkan zakat. Wah, nyungsep bos. Hancur bisnis beneran. Tapi tatkala kita keluarkan itu memang haknya orang lain. Ada hak orang memang lain membutuhkan di situ. Hak orang lain yang ada di kita, nggak kita keluarin. Pecah, liver terjadi, stroke mendadak, asam urat nggak pernah turun, naik terus kan. Tidur nggak nyenyak. Apa sebab? Nggak mau sedekah, karyawan bertingkah, korupsi, fraud, nggak punya etika. Apa sebab? Perusahaan nggak mau nyalurkan CSR-nya ke lembaga yang resmi. Ayo ke Lazisnu. Dan bukan itu saja. Tatkala panjenengan perusahaan memberikan CSR-nya, sedekahnya kepada melalui Lazisnu, Lazisnu tidak sekonyong-konyong order hanya menerima CSR-nya saja tidak. Tapi satu layanan kita beri. Pertama, permintaan dari perusahaan mau kemana? Pendistribusiannya. Pak, kami biasanya di desa ini, kita akan kembalikan ke situ lagi. Kedua, kita berikan layanan kajian, taklim di perusahaan. Monggo, mau dibuat agenda sebulan sekali ya Prof ya? Mungkin sebulan sekali kita agendakan kajiannya apa? Mulai dari fikih. Mohon maaf nih Mas, bagi kita mungkin alumni pesantren, cara berwudu umum, sepele, mohon maaf ya. Kemudian cara sholat yang benar, bagi anak pesantren biasa. Tapi bagi yang tidak mengenyam pendidikan, madrasah enggak, pesantren enggak, itu kebutuhannya sangat mendasar. Dan kita berikan layanan itu gratis untuk perusahaan-perusahaan yang ada di Jambi, dan stok tenaga pengajar, guru, ulama, kiai, gus di NU itu membludak sekali. Banyak sekali harus saya katakan. Alumni pesantren, alumni dari Pulau Jawa, alumni Timur Tengah, banyak. Untuk ngisi di perusahaan-perusahaan panjenengan semuanya. Mungkin itu. Baik, itu tadi harapan dari Prof. Iskandar dan juga Gus Ali terhadap bagaimana berbagi untuk sesama menguatkan Jambi. Semoga dialog ini bisa memberikan inspirasi bagi Anda masyarakat Provinsi Jambi untuk mau memberikan sumbangsih sedekahnya untuk kaum yang membutuhkan melalui Lazisnu NU Care Jambi. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Gus terkait dengan kedepannya? Siap. Terakhir nih, kami berdua dari lembaga Amil Zakat Infak Sedekah NU
dan manajemen NU Care ini mengucapkan selamat kepada Ibu atau Ayunda Riri Khorirah, Ibu Riri Khorirah MA yang baru dilantik sebagai Direktur Eksekutif NU Care Lazisnu PBNU. Baru nih, kepemimpinan beliau ini perempuan kita tahu yakin, akuntabel, transparan dan berkualitas ke arah yang jauh lebih bagus. Mudah-mudahan Jambi ketiban berkahnya lah dari. Amin, mudah-mudahan. Makasih, selamat Ibu. Semoga sumrambah berkahnya. Amin ya Pak. Itu dia tadi harapan dari Prof. Iskandar dan juga Gus Ali Murtada. Semoga dengan paparan-paparan beliau tadi bisa menguatkan kita selaku masyarakat Provinsi Jambi bahwasanya berbagi untuk sesama mampu menguatkan Jambi. Ayo kepada masyarakat yang ingin berdonasi, ingin memberikan sumbangan sedekah terbaiknya bisa melalui Lazisnu NU dan NU Care Jambi. Saya Halim Adrian pamit undur diri mewakili kru yang bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. JEK TV, inspirasi kita.